Hai rekan-rekan sekalian, ketemu lagi di YouTube channel Dosen Daily. Oke, di episode kali ini kita akan membahas masih seputar dosen ya, karena memang ini kita memasuki awal semester baru. Jadi seperti di video saya sebelumnya, saya menyebutkan bahwa biasanya penerimaan lowongan dosen itu suka di awal-awal semester gitu. Nah, mumpung lagi di awal semester, bagi rekan-rekan semua yang katanya tertarik ingin menjadi dosen, saya akan memberikan tips seputar apa aja sih yang perlu dicantumkan di dalam CV seorang dosen. Nah, kita bahas ya. Kira-kira ada 9 yang tentunya CV ini sih mungkin rekan-rekan semua sudah pernah atau sering membuat ya seputar CV. Mungkin sebelum menjadi dosen sudah pernah bekerja gitu, jadi sudah pernah membuat CV maupun surat lamaran kerja. Nah, di CV dosen itu apa sih perbedaannya? Sama atau tidak dengan CV untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya? Kita coba ya bahas yang pertama. Apa sih yang perlu dicantumkan di CV dosen? Yang pertama adalah tentunya jelas, yang sudah pasti mungkin di CV-CV lainnya juga wajib ada adalah kontak. Kontaknya bisa berupa email maupun nomor handphone ya. Itu tidak menjadi perdebatan karena itu sudah pasti. Kemudian yang kedua adalah riwayat pendidikan. Nah, kalau di CV-CV lamaran kerja lainnya, riwayat pendidikan itu berkisar SMA, kemudian kuliah. Nah, kalau di dosen, karena memang ini adalah di bidang pendidikan, tentunya wajib harus minimal S2. So, jadi kalian harus mencantumkan SMA-nya boleh. Kemudian S1 itu jelas ya program studi atau prodinya atau jurusannya serta lengkap dengan fakultas beserta universitasnya. Kemudian dituliskan dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa sehingga nanti yang mewawancara kita bisa tahu kalian berapa tahun mengenyam pendidikan S1 tersebut. Kemudian magisternya, S2-nya juga sama. Mulai dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa. Kalau perlu, kalian cantumkan juga bulan kapan kalian wisudanya. Karena memang kadang kita mengacunya berdasarkan keluarnya ijazah tersebut, yaitu saat wisuda. Kemudian yang ketiga, setelah riwayat pendidikan, ada lagi adalah penghargaan. Nah, ini mungkin sedikit agak berbeda dengan CV untuk pekerjaan lainnya. Karena kalau penghargaan ini biasanya kalau di kalangan dosen, kita berkisar antara beasiswa, kemudian mungkin sebelum menjadi dosen pernah menang lomba ya, atau kompetisi menjadi finalis apa atau apalah itu gitu, atau penghargaan-penghargaan lainnya bisa bersifat nasional, lokal, bahkan mungkin internasional yang pernah diperoleh oleh rekan-rekan semua. Jadi contoh-contohnya itu tadi ya, bisa penghargaan berupa beasiswa dari mahasiswa atau penghargaan lomba, kompetisi, menjadi finalis apapun, silakan dicantumkan, oke? Kemudian yang keempat, nah ini juga nggak kalah berbeda adalah judul skripsi. Nah, judul skripsi dan tesis, karena balik lagi minimal kalau mau jadi dosen adalah harus S2. Judul skripsi itu perlu dicantumkan, kemudian judul tesisnya apa. Kalau kalian sudah S3 misalnya tentunya ditambah lagi judul disertasinya apa. Kenapa perlu judul skripsi, tesis, atau disertasi ini? Karena di judul-judul ini nantinya si pewawancara yang mungkin akan dekan atau ketua program studi atau ketua jurusannya dari fakultas yang kalian lamar tersebut akan melihat ada kesambungan nggak, ada nyambungnya nggak antara skripsi kalian dengan tesis kalian. Kalaupun ternyata tidak ada hubungannya, nggak apa-apa, karena nantinya tentu yang akan dilihat adalah tesis kalian, yaitu yang S2-nya yang terakhir. Berkaitan nggak kira-kira dengan apa yang akan diajarkan di program studi tempat kalian melamar tersebut. Jadi jangan lupa cantumkan judul skripsi atau tesis atau disertasinya. Jadi kalau udah S3 berarti ada tiga-tiganya. Kemudian yang kelima, kalau tadi sudah alamat kontak, riwayat pendidikan, penghargaan, judul skripsi tesis, yang kelima adalah pengalaman penelitian dan publikasi. Nah, sekarang kita udah masuk ke Tridharma nih. Kalau ngomongin Tridharma dalam perguruan tinggi tentunya sudah tahu ya, sudah sering dibahas di video-video saya sebelumnya.
meliputi pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Mungkin kalau ngajar, kalau teman-teman sih yang berpengalaman sudah pernah mengajar, boleh dicantumkan. Kemudian penelitian dan publikasi. Nah, penelitian dan publikasi ini, jika kalian benar-benar serius ingin menjadi dosen atau staf pengajar, tentunya penelitian atau publikasi ini menjadi salah satu poin yang sangat amat menjadi perhatian oleh para dekan maupun ketua jurusan gitu ya, atau ketua program studi. Karena jika kalian sudah memiliki tulisan yang dipublikasikan, tulisan ilmiah ya, yang sudah pernah dipublikasikan baik berupa jurnal maupun di seminar nasional maupun internasional, di proceeding, atau mungkin di pernah membuat book chapter atau semacamnya ya, tulisan-tulisan ilmiah kalian pernah dipublikasikan, tentunya itu menjadi poin penting dan poin tambahan ketika kalian interview ya, karena itu wah ini anak sudah berpengalaman, masih muda sudah berpengalaman, sudah punya tulisan yang dipublikasikan gitu. Jadi itu menjadi poin penilaian juga, apalagi bila dituliskan di CV kalian. Oke, kemudian yang keenam. Nah, yang keenam adalah pengalaman pekerjaan sebelumnya ya. Jadi kalau memang kalian S1 kemudian lulus S2 belum punya pengalaman, nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak masalah. Mungkin pernah freelance, tulis aja pengalaman magang atau freelance kalian tersebut. Atau mungkin pernah kerja sih, tapi nggak nyampe setahun, cuma beberapa bulan. Nggak apa-apa, cantumin aja semua pengalaman tersebut. Yang penting adalah kalian mencantumkan pengalaman pekerjaan sebelumnya. Oke? Karena hal itu menjadi salah satu penilaian bahwa ternyata kalian sudah punya pengalaman sebagai praktisi di dunia luar sebelum terjun ke dunia pendidikan di bidang pengajaran, itu menjadi dosen. Oke, jadi pengalaman pekerjaan itu tentunya penting. Kemudian yang ketujuh, pengalaman mengajar. Nah, pengalaman mengajar ini mungkin waktu dulu masih jadi mahasiswa pernah menjadi asisten mahasiswa, kemudian asisten dosen, menjadi dosen lepas atau dosen yang tidak terikat gitu ya, maksudnya dosen tidak tetap, sehingga kalian melamar untuk menjadi dosen tetap. Jadi pengalaman mengajar itu penting. Mungkin kursus atau les itu juga bagus buat poin penilaian. Jadi jangan lupa cantumkan pula di CV kalian jika kalian pernah memiliki pengalaman mengajar. Kemudian yang kedelapan yaitu skill. Nah, skill ini juga saya rasa di CV-CV lain juga sama ya. Skill atau keterampilan apa yang kalian kuasai, misalnya berupa software apa yang kalian kuasai selain Microsoft tentunya ya. Kalau di desain mungkin identik dengan AutoCAD, kemudian juga ada 3D, tapi mungkin di bidang-bidang jurusan lain beda-beda lagi. Kemudian ada juga skill bahasa asing. Ya, mungkin ada bahasa asing yang kalian kuasai selain mungkin kalau yang umum adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Skill bahasa asing yang lainnya apa mungkin perlu dicantumkan. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Yang kalian, intinya adalah CV ini jujur-jujuran aja, nggak usah dilebih-lebihkan. Oke, yang terakhir. Nah, yang terakhir yang perlu dicantumkan juga di CV ketika kalian melamar menjadi dosen adalah keanggotaan profesional. Nah, ini mungkin beda dengan pekerjaan lainnya, karena kalau menjadi dosen, selain tridharma, keterlibatan kita dalam suatu keorganisasian, ya, terutama organisasi profesional, itu juga sangat dihargai. Misalnya, saya sebelumnya pernah tergabung menjadi Asosiasi Himpunan Desainer Interior Indonesia atau HDII. Nah, itu dicantumkan di CV. Atau ada asosiasi lain yang berhubungan dengan profesi kalian sebelumnya, itu juga dicantumkan, silakan. Jadi keanggotaan profesional gitu, yang biasanya ada kartu anggotanya, itu salah satu poin penilaian juga. Karena nantinya ketika kalian sudah menjadi dosen tetap, keanggotaan profesional ini nanti akan diperhitungkan dan ada poinnya untuk menjadi beban kerja dosen atau BKD dosen. Oke, mungkin itu aja poin-poin yang perlu dicantumkan dalam CV ketika kalian ingin menjadi seorang dosen. Karena banyak sekali pertanyaan, Kak, saya mau jadi dosen, tolong dong, saya bikin CV-nya kayak gimana ya, saya belum punya pengalaman apa-apa. Jadi silakan cantumkan 9 poin ini supaya CV kalian lebih dilirik oleh dekan atau bahkan ketua jurusan dari masing-masing jurusan kalian yang ingin kalian lamar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa di like,
komen, dan subscribe YouTube channel Dosen Daily. Dan tentunya jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar di bawah. Atau mungkin ada request ingin minta video apa untuk episode berikutnya, silakan, saya tunggu. Mungkin itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.